بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah membahas di antara malaikat-malaikat yang perlu kita ketahui adalah sebanyak 10 malaikat, dan kita sudah membahas di antara 10 itu 2 malaikat sudah kita pelajari, kita ketahui dan kita pahami, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dan kajian kita pada malaikat berikutnya, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini termasuk malaikat-malaikat yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat istimewa, kedudukan yang sangat spesial. Karena itu, maka malaikat ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tugas dari malaikat Israfil itu menjaga Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah satu kitab, atau dalam bahasa yang lebih keren di dalam ilmu komputer ada yang disebut dengan database, catatan-catatan kita. Jadi semua yang hadir di sini itu ada catatan-catatannya. Kitab yang menuliskan seluruh catatan tentang takdir kita. Kita tinggal di mana, kita menikah dengan siapa, rezeki kita, kapan mati kita, itu udah ada catatannya. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi ketetapan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini itu ada catatannya. Misalnya gempa, gunung meletus, itu semua terjadi dengan ketetapan Allah, dan itu sudah ditulis di dalam satu kitab yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, berapa memorinya. Tahu memori ya? Kira-kira berapa tuh memorinya, berapa giga, berapa tera itu. Karena semuanya itu sudah tercatat di situ. Ibarat komputer itu ada memori itu. Tahu memori, Pak? Ada simpanannya di situ. Semua komputer, laptop, dan sebagainya pasti ada simpanan. Kalau nggak ada simpanan, nggak mungkin bisa simpan file. Nah, Lauhul Mahfuz seperti itu. Siapa yang jaga? Malaikat Israfil. Anda bisa bayangkan bagaimana beratnya malaikat Israfil menjaga Lauhul Mahfuz. Tugas yang kedua, yang berat, itu adalah meniup sangkakala atau trompet lah. Menulis meniup sangkakala. Dan itu disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 68. Nanti dicek. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور ditiupkan sangkakala. Yang meniupnya adalah diperintahkan oleh Allah malaikat Israfil. Ketika sangkakala itu ditiup pada tiupan yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Maka kemudian semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi itu semuanya sa'iqa, pingsan, binasa. Illa man Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Apa yang tidak binasa? Yang pertama arsy, istana Allah. Istana Allah itu diabadikan. Bukan abadi karena zatnya, tetapi dia abadi, kekal karena Allah buat dia kekal. Harus bedakan. Kekal dengan sendirinya, kekal dengan selainnya. Itu tauhid. Kekalnya Allah itu dengan sendirinya. Tapi kekalnya arsy itu karena Allah buat arsy itu jadi kekal. Kedua apa? Kursi. Yang ketiga kolam, pena. Dan yang keempat lauhul mahfuz. Yang berikutnya surga dan neraka kekal, termasuk ruh nggak mati. Makanya ketika orang meninggal, yang mati itu jasadnya. Ruh keluar dari jasad. Maka ruh nggak mati itu. Nanti pada saat ketika manusia dikuburkan, kan muncul malaikat munkar dan nakir. Ruh dikembalikan lagi ke jasad untuk menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir yang kita akan bahas nanti. Tiupan pertama semuanya hancur binasa. Tidak tersisa satupun. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun. Maka kemudian mereka pun bangun. Menyaksikan apa yang terjadi. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Yang insya Allah kita akan bahas pada saat bicara terkait dengan iman kepada hari akhir. Sekarang enggak dibahas. Tiupan kedua, semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ruh masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Jadi ruh tuh ketika manusia mati dikuburkan, udah jadi cacing tanah, hancur dengan tanah. Dibangkitkan, hidup kembali, ruh dimasukkan lagi ke situ. Berarti nanti di akhirat ruh dan jasad bersatu. Kalau di dunia ruh dan jasad yang dominan jasad, tapi di dalam alam kubur yang dominan ruh. Nanti di alam akhirat jasad war ruh. Yang disiksa itu jasad dan ruhnya. Jasad yang mana? Jasad yang sekarang ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jasad yang lain berarti tidak adil dong. Maksudnya yang melaksanakan tubuh di dunia yang disiksa tubuh yang bukan ada di dunia, dihidupkan kembali. Allah Maha Kuasa, pasti Allah bisa menghidupkan. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40 tahun Pak jaraknya. Jadi pas ditiup pertama, bunyi tiupannya gimana Pak ya? Ya nanti Bapak dengar sendirilah kalau masih hidup kan. Jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu 40 tahun. Anda bisa bayangkan berapa lama itu jaraknya. Itu malaikat Israfil. Yang kedua, Israel. Malaikat Israel ini, kata Israel ini sebenarnya tidak disebutkan dalam Quran, tidak disebutkan dalam hadis. Kata Israel itu adalah satu nama untuk penyebutan malaikat kematian yang banyak dipakai dalam tradisi Abrahamic religions, agama Ibrahim. Misalnya apa? Yahudi dan Nasrani. Itu menggunakan Azrael. Israel. Kita menyebutnya Israel.
Dan di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sebut malaikat yang mencabut nyawa kita Israil. Padahal di dalam Al-Quran yang disebutkan malakul maut. Tidak ada malaikat Israil, tetapi malakul maut. Alladzi wukila bikum. Yang diwakilkan kepada kalian untuk mencabut ruhnya kalian. Malaikat Israel ini malaikat yang paling dahsyat. Jadi satu ketika, Pak, pada saat ketika Allah ingin menciptakan Adam, itu kan diambil dari tanah liat. Min solsolin min fakhor. Diambil dari tanah liat. Diperintahkanlah malaikat Jibril. Ya Jibril, ambil tanah untuk dijadikan makhluk nanti yang bernama Adam. Jibril pun datang menghadap tanah bumi itu. Pada saat Jibril ketika mengambil tanah itu menolak, Pak. Apa kata tanah? Jangan kau ambil bagian dariku. Jibril ini termasuk malaikat yang penuh dengan rahmat, kasih sayang. Akhirnya kembali dia tidak ambil. Diperintahkan malaikat berikutnya, malaikat Mikail, untuk mengambil tanah. Bumi itu menolak. Jangan kau ambil bagian dariku untuk dijadikan makhluk. Balik. Kemudian Allah tanya, kenapa engkau tidak ambil tanah itu? Ya Allah, bumi itu menolak untuk diambil tanahnya. Dan saya kasihan terhadap bumi itu. Dipanggillah malaikat Israel untuk mengambil tanah itu. Israel datang mengambil tanah itu, bumi sama seperti yang pertama dan kedua, menolak. Israel nggak peduli, ambil aja. Dia ambil menghadap Allah. Lalu Allah bertanya, apa respon tanah terhadap engkau? Saya tidak peduli ya Allah. Karena kau perintahkan aku untuk ambil, saya ambil. Itu malaikat Israel. Tidak ada rasa kasihan. Makanya Allah titipkan untuk mencabut nyawa-nyawa dari makhluk-makhluk Allah. Itu adalah malaikat Israel. Kata Mu'tazilah yang dicabut itu adalah bangsa jin dan manusia. Tumbuh-tumbuhan, hewan bukan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah semua yang bernyawa itu dicabut oleh malaikat Israel. Jadi ada dua versi, ada dua pendapat terkait dengan persoalan tersebut. Jadi malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh-ruh kita, makhluk-makhluk Allah, itu malaikat maut, malaikat Israel. Tugasnya itu. Bahkan kata malaikat maut, kalau Allah tidak perintahkan, saya tidak akan melakukan. Bahkan saya pun tidak mampu mencabut ruhnya nyamuk kalau Allah tidak perintahkan. Jadi malaikat Israel ini termasuk malaikat yang patuh kepada Allah, yang tidak pernah kasihan terhadap makhluknya. Karena itu maka malaikat Israel karena mempunyai tugas yang sangat berat, dia mempunyai sayap yang begitu banyak, melebihi malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril mungkin sekitar 400 atau 600 sayap kalau tidak salah. Tapi kalau malaikat Israel 4.000 sayap. Dan kita tahu semakin banyak sayapnya semakin tinggi makamnya. Dan 70.000 kaki. Anda bisa bayangkan Pak, 2 kaki aja udah serem juga kalau ini 70.000 kaki. Nah, di dalam satu riwayat dijelaskan. Saya hanya menerjemahkan gambaran dari malaikat kematian. Malaikat kematian itu adalah malaikat yang agung dan menakutkan pandangan. Kepalanya berada di langit tertinggi, kepalanya di atas. Kedua kakinya itu di dasar bumi terendah. Wajahnya menghadap ke arah Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz dilihat. Ketika ada daun jatuh tuh, lihat ada nama itu. Nah, udah mulai itu. Ada nama, sudah selesai nih orang ini. Nanti kita ceritakan. Setelah dilihat oleh malaikat maut, 4 malaikat pembantunya itu udah siap-siap turun tuh. Turun. 4 malaikat pembantu malaikat maut turun,
lalu kemudian menghadap kepada orang yang sudah selesai rizkinya. Satu malaikat berada di sebelah tangan kanan. Malaikat kedua tangan kiri. Malaikat ketiga kaki kanan. Malaikat keempat kaki kiri. Apa yang dilakukan? Dia narik nanti. Ruhnya didorong keluar. Makanya kalau orang meninggal pada saat sakaratul maut, Pak, dingin dia dari kaki. Ditarik tuh. Sampai kerongkongan. Ketika sampai kerongkongan, malaikat Israel baru turun, dicabut ruhnya. Pada saat dicabut, terbukalah mulut kita. Terbuka. Kenapa? Karena dicabut ruh melalui kerongkongan. Mata naik ke atas tuh. Kenapa? Apabila ruh dicabut, tabi'ahul basar. Maka pandangan mengikuti ruh, pejalan ruh. Makanya nggak heran kalau orang meninggal itu mulutnya terbuka, matanya ke atas. Melihat perjalanan ruhnya. Setelah itu, itulah musibah yang terbesar terjadi kalau orang jahat ya. Kalau orang baik, itulah kenikmatan pada saat berada di alam kuburnya. Seluruh makhluk berada di antara kedua matanya, Pak. Jadi jangan heran, gimana caranya malaikat maut mencabut secara bersamaan itu. Jangan heran. Karena semua makhluk itu ada di antara kedua matanya. Ketika yang dicabut ruhnya orang beriman, maka malaikat Israel menampakkan wajah yang ramah, wajah yang tampan, wajah yang menyenangkan. Tapi kalau dicabut ruhnya orang-orang kafir, maka dia memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan. Maka ada satu cerita diceritakan baik dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi maupun dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu tentang Nabi Ibrahim. Dia tanya sama malaikat maut, "Wahai malaikat maut, gimana kamu mencabut ruhnya orang beriman dan ruhnya orang kafir? Seperti apa rupamu?" Apa kata malaikat maut? "Engkau pasti enggak akan mampu melihat saya." Tapi Nabi Ibrahim bersikeras. Dia ingin lihat bagaimana malaikat Israel itu mencabut ruhnya orang kafir. Kata malaikat Israel, "Kau baliklah ke belakang." Baliklah ke belakang Nabi Ibrahim. Malaikat Israel itu lalu kemudian merubah dirinya menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Setelah itu Nabi Ibrahim disuruh berbalik kembali. Pas dia balik, Pak, pingsan, Pak. Nabi Ibrahim pingsan sampai lama pingsannya. Setelah selesai pingsan, apa dia bilang? Seandainya orang-orang kafir tidak mendapatkan azab di neraka, dengan melihatmu itu sudah azab yang paling pedih. Itu kata Nabi Ibrahim. Sekarang perlihatkan kepadaku gimana kau mencabut ruhnya orang beriman. Malaikat Israel langsung merubah dirinya. Terlihatlah seorang yang sangat tampan, pakai pakaian yang sangat indah, wangi-wangian, sampai kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya orang beriman tidak mendapatkan surga dari Allah, cukup dengan melihatmu itu adalah surga bagi dia. Saking indahnya. Itu kalau nyabut nyawanya, ruhnya bapak-bapak nanti. Siapa yang duluan? Nggak ada yang mau duluan. Bapak duluan. Nanti dia akan memperlihatkan wajah yang sangat indah. Nah, maka disebut dengan malaikah. Malakul maut itu satu. Tapi pembantunya banyak. Itu yang saya maksud. Kalau ditanya berapa malaikat maut? Ya satu. Pembantunya berapa? Banyak. Menurut salah satu tradisi orang-orang Islam, 40 hari sebelum kematian seseorang, Allah jatuhkan sehelai daun dari pohon di bawah singgasana surga, di mana Israel membacakan nama yang harus dicabut nyawanya. Jadi 40 hari sebelum kematian jatuh tuh. Jatuh apa? Daun. Disitulah mulai habis rezekinya. Sedikit-sedikit. Disitulah mulai didatangi oleh Allah apa? Berbagai, misalnya apa sakit. Bagi yang sakit dikasih sakit. Kalau udah sakit, makan udah enggak
enak. Minum sudah nggak bisa. Sampai di akhirnya, di infus sudah nggak bisa. Mau dikasih makan, keluar lagi. Betul Pak ya? Kalau di rumah sakit tuh, udah orang mau mati tuh, dikasih makan, disuapin, muntahin lagi. Dikasih infus, minta dicabut. Kenapa? Rezekinya udah habis Pak, nggak bisa lagi. Cabut tuh. Nah kalau rezekinya sudah habis, udah. Di situ didatangkan yang disebut dengan sakaratul maut. Wajaat sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Datang sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Proses pindahnya ruh dari jasad. Semua orang, kata Nabi, pasti akan mengalami sakarat. Nggak mungkin langsung mati. Ada nggak orang ditusuk langsung mati, Pak? Ada nggak, Pak? Ditusuk brut, berapa menit? Ada proses itu. Proses, baru dia mati. Proses itu namanya sakarat. Ruhnya dicabut. Nggak langsung. Misalnya jatuh dari tangga, dari tempat tinggi. Boom! Langsung, plek. Ada nggak? Ada proses itu. Masih ada sadar dikit, mati. Itu namanya, disitulah sakaratul maut. Gimana rasanya sakaratul maut? Nanti kita akan jelaskan pada penjelasan ketika bicara tentang yu'minuna bil yaumil akhir. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat maut yang saya sudah jelaskan tadi, pembantunya. Apa? Annahu yanzilu ala, di sini nih, di bawah. Kelihatan enggak tuh? Tuh. Annahu yanzilu alal mayyiti arba'atun minal malaikah. Turun kepada orang yang akan mati arba'atun minal malaikah. Berapa, Pak? 4 malaikat. Malakun yajzibun nafsa min qadamihil yumna. Malaikat yang menarik ruhnya dari kaki kanannya. Yang kedua, malakun yajzibuha min qadamihil yusra. Malaikat yang menarik ruhnya dari kaki kirinya. Wa malakun yajzibuha min yaminihi, dan malaikat yang menarik dari tangan kanannya, yamin. Wa malakun yajzibuha min yasarihi, dan malaikat yang menarik dari tangan kirinya. Jadi 4. Dzakarahu al-Imam Al-Ghazali. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ad-Durratul Fakhirah. Ini dalam kitab Ad-Durratul Fakhirah yang bicara tentang persoalan akhirat. Imam Ghazali karyanya banyak, Pak. Nah, salah satu yang bicara tentang akhirat adalah kitab Ad-Durratul Fakhirah. Nah, seperti apa malaikat maut? Ini saya kutip lagi nih. Nabi cerita. Wa fi hadisil Isra anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang bicara tentang Isra, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, apa kata Nabi? Marartu ala malakin jalisin ala kursiyin. Saya melewati seorang malaikat yang duduk di atas kursi. Wa idza jami'ud dunya wa man fiha baina rukbatayhi. Tiba-tiba semua dunia dan beserta isinya itu ada di antara dua dengkulnya, dua lututnya. Jadi dunia ada di dua lututnya. Berarti malaikatnya besar, Bang. Ada di dua lututnya. Wa biyadihi lauhun maktubun. Di tangannya ada lembaran tertulis yang durufi, yang dia lihat. Lembaran itu dilihat terus. La yaltafitu anhu yaminan wala shimalan. Dia tidak nengok ke kanan, tidak nengok kiri, lihatin aja. Fakultu, saya bertanya. Ya akhi Jibril, man hada? Wahai saudaraku Jibril, siapa ini? Faqala, Jibril berkata, hada malakul maut. Ini malaikat maut. Fakultu, Nabi kemudian berkata, ya malakal maut, wahai malaikat maut, kaifa taqdiru ala qabdi arwahi jami'i man fil ardi barriha wa bahriha. Bagaimana kau mampu mencabut ruhnya semua makhluk yang ada di bumi, baik di daratan maupun di lautan? Gimana caranya? Nabi bertanya. Berarti Nabi rasa ingin tahunya tinggi, Pak. Kalau kita ingin contoh Nabi, harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Itulah Muslim. Bertanya terus, seperti Nabi Ibrahim, bertanya terus. Kenapa?
Karena salah satu yang menjadi ilmu itu adalah as-su'al. Pertanyaan. Nabi bertanya. Faqala, lalu kemudian dia berkata, ala tara, tidakkah engkau lihat, ya Muhammad, kata malaikat Israel, anna dunya kullaha baina rukbatayya, semua dunia itu ada di antara dua lututku. Wa jami'al khalaiki baina ainayya, dan semua makhluk ada di hadapan mataku, ainayya, dua mataku. Wa yadaya yablughani ma bainal masyriq wal maghrib, dan kedua tanganku bisa mencapai antara timur dan barat. Itu kata malaikat Israel. Fa idza nafadha ajalu 'abdin nadartu ilaihi, apabila ajal seorang hamba selesai, udah selesai waktunya, dia mau sakit mau tidak, selesai mati juga Pak. Nadartu ilaihi, saya lihat kepada dia, kepada orang itu. Fa idza nadartu ilaihi, apabila saya melihat kepada orang itu, arafat a'wani minal malaikati annahu maqbudun. Kemudian para pembantuku dari malaikat-malaikat itu tahu kalau dia akan dicabut nyawanya. Wa batashu bihi yu'alijuna naz'aruh. Lalu mereka pun turun untuk menghadap orang itu dan mencabut nyawanya orang itu. Jadi malaikat pembantu langsung turun, Pak. Malaikat Israel ngelihat ini, orang itu akan dicabut. Misalnya saya lihat yang warna biru nih. Misalnya nih, turunlah malaikat tuh, 4 turun ke bawah. Tadi yang atu narik dari kanannya, dari kirinya, dan seterusnya. Fa idza balagu birruhil hulqum alim tudalik. Apabila mereka tuh tadi malaikat pembantu balagu birruhi al-hulqum, telah menyampaikan ruh itu sampai tenggorokan hulqum, alim tudalik, saya tahulah saat itu. Apa kata malaikat Israel? Walam yakhfa alayya syai'un min amri, jelas sudah urusannya. Famadatu yadayya ilaihi fa'anzi'uha min jasadi, maka saya tanganku kemudian saya ulurkan kepada orang itu, fa'anzi'uha, lalu saya cabut tuh ruhnya, min jasadi, dari jasadnya. Nah itu ceritanya Pak, kita mungkin belum tahu tuh kan. Nah seperti itu terjadi tuh. Jadi kalau sudah sampai ruh, baru malaikat Israel yang cabut. Tapi kalau belum sampai ruh, malaikat pembantu yang dorong untuk sampai ke ruh. Maka dinginlah kakinya. Setelah didorong tuh, dingin kakinya, tangannya dingin. Bapak lihat orang yang sakarat tuh, dingin semua tuh kaki. Sampai terbuka di sini, cabut ruhnya. Serem juga Pak ya? Serem nggak sih? Kalau sakit nanti kita bahas, bukan sekarang. Berarti Bapak menunggu sampai 10 kali pertemuan lagi. Masih lama Pak. Kalau masih hidup, ya kan? Masih lama. Nah sekarang malaikat Munkar Nakir. Ini kan tadi sudah malaikat nih, karena nggak mungkin kita bahas semua bertahap supaya kita paham. Ini semua saya ambil dalam kitab Nurul Zolam, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kita, ulama Indonesia yang sangat terkenal di dunia internasional. Munkar Nakir itu satu paket. Kenapa dinamai Munkar Nakir? Karena keduanya tidak menyerupai penciptaan alam. Penciptaan Adam, malaikat, burung, hewan, ternak, mereka beda Pak. Mereka itu adalah makhluk yang diciptakan untuk memberi peringatan buat manusia. Dan tidak ada rasa tenang ketika melihatnya. Kalau kita lihat malaikat Munkar Nakir, nggak ada perasaan tenang dalam diri kita. Jika orang kafir tidak mendapatkan azab, cukup dengan melihat dia, itu siksaan yang pedih. Sama dengan Israel tadi. Kalau tidak ada siksaan neraka bagi orang kafir, cukup lihat malaikat Israel udah menyedihkan. Udah menyeramkan. Termasuk melihat Munkar dan Nakir itu menyeramkan. Siapa malaikat Munkar Nakir? 2 malaikat yang berkulit hitam. Mencekram bumi dengan 2 taringnya. Mempunyai rambut yang terurai, mata ibarat kilat menyambar, suara seperti petir menggemuruh ketika bicara, api keluar dari mulutnya ketika bicara. Kedua taring seperti tanduk sapi, napasnya itu seperti angin ribut. Kalau dia bernapas seperti angin ribut Pak. Bapak dengarkan kalau angin ribut itu suaranya seperti apa itu?
Itu kalau malaikat munkar nakir bernapas atau seperti kobaran api. Masing-masing dari malaikat munkar nakir itu bawa palu, martil. Martil itu nggak bisa diangkat baik oleh manusia maupun jin. Nggak ada yang bisa angkat. Seandainya martil atau palu itu diletakkan di atas gunung, gunung itu akan hancur. Bagaimana itu, Pak? Martilnya aja udah seperti itu. Nah, tugas dari malaikat munkar dan nakir itu adalah dia bertanya tentang Tuhan. Bertanya tentang apa? Tuhan. Makanya nanti pada saat ketika meninggal dunia kita, itu kita kan dikuburkan nih. Awalnya kan ruhnya dicabut tuh ya Pak. Ruh dicabut nih. Nah pada saat ketika ruhnya dicabut, ruhnya ini kan berjalan nih. Berjalan ini. Kalau ruhnya orang beriman itu disambut oleh para malaikat-malaikat di langit sampai dia diletakkan di Iliyin. Atau tempat yang tinggi. Itu orang-orang beriman, orang-orang soleh di atas. Di Iliyin. Kenapa? Disambut oleh para malaikat. Dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat bawa ruh itu sampai ke atas tuh. Disambut tuh. Nanti di atas bertemu dengan arwah, ruh-ruhnya, orang-orang yang soleh, orang-orang beriman. Mereka saling bersapa, saling menyapa. Kadang-kadang dia tanya, bagaimana keadaan keluargaku di dunia itu? Ditanya. Ya, kalau seandainya dia punya keluarga orang-orang baik, senang dia ceritain. Tapi kalau seandainya yang diceritakan keluarganya itu kurang bagus, hidupnya sedih tuh orang-orang yang ada di alam ruh. Sedih. Kenapa sedih? Sampai dia bilang, ya Allah, jangan matikan dia sampai kau berikan petunjuk kepada mereka. Sebagaimana kau berikan petunjuk kepada kami semua. Itu sampai seperti itu. Makanya salah satu cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, Anda jadi orang baik. Harus jadi orang baik, karena mereka senang di alam roh. Nah, pada saat ruh itu diangkat di bawah itu Pak, tuh. Ini kan kemudian ada yang disebut dengan menangani jenazah tuh. Kan ditarik tuh. Setelah itu diapakan jenazah itu? Dimandikan. Jangan dikafani dulu. Kalau dikafani kapan mandiinnya? Mandiin dulu kan? Mandiin. Ruh masih di atas. Setelah dimandikan diapakan? Dikafani. Nah, pada saat ketika dikafani mau dibawa itu, mau disolatkan kan? Setelah itu kan disolatkan tuh. Makanya kata Nabi, barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah dari pertama sampai dia dimandikan, sampai dia disolatkan, maka dia akan dapatkan pahala seperti Jabal Uhud. Seperti Gunung Uhud. Jadi kita hadiri pemandian jenazah, kemudian pengkafanan jenazah, sampai jenazah itu disolatkan. Kita ikut tuh Pak. Itu dapat pahalanya seperti apa? Jabal Uhud. Uhud ini gede nggak sih? Bang Haji Udin gede nggak? Jabal Uhud. Besar kan? Pahalanya seperti itu. Kalau dia melanjutkan sampai dia antar jenazah itu ke kuburan, sampai di kuburan Pak, dapat 2 pahala Jabal Uhud. Jadi pahalanya seperti 2 Jabal Uhud. Makanya kalau ada orang meninggal Pak, hadiri. Itu bagian investasi akhirat kita. Ada yang meninggal di masjid, misalnya sholati, kita sholatkan. Kalau kita punya waktu, antar sampai kuburan. Tapi biasanya kita malas kan. Kalau udah habis sholat, udahlah. Kuburan, malas jalannya tuh. Tapi kalau ingin dapat pahala double, sampai ke kuburan. Tapi kadang-kala di kuburan, kita suka injak kuburan orang tuh. Itu nggak boleh itu. Makanya kalau bangun kuburan, itu harus rapi, tata ruangnya harus rapi. Enggak seperti di Kober tuh. Injak-injak kuburan Pak. Atau seperti kuburan-kuburan lain yang enggak teratur itu, harusnya rapi. Seperti kuburannya orang Kristen, itu rapi Pak. Apa tuh yang rapi itu kuburan namanya itu yang ada hillsnya itu? Hah? Wah, Santiago Hill, dikuburin di sana nanti tuh. Kuburan lebih mahal dari kontrakan. Santiago Hills. Rapi tuh Pak. Bapak kalau masuk ke Santiago Hill nggak takut Pak. Kenapa? Indah. Coba Bapak masuk Kober.
Kuburan Kober? Oh, takut. Jadi kuburan orang Islam menyeramkan. Kuburan orang non-Muslim indah, Pak. Seharusnya begitu dong. Kasih rapi tata ruangnya supaya enggak keinjak-injak. Nah, pada saat ketika masuk ke dalam kubur, Malik masuk dalam kubur, ruhnya kan udah dikembalikan itu. Ruhnya dikembalikan dulu. Yang tadi jalan-jalan di atas tuh turun dikembalikan oleh Allah ke dalam dadanya, masuk dia. Setelah masuk dikuburkan, kita kan baca talqin tuh. Baca talqin tujuannya apa? Membantu tuh. Tapi nggak semua hadir tuh. Biasanya ada yang udah balik tuh. Nah, pada saat ketika semua udah pada balik, sebelum malaikat Munkar Nakir datang bertanya, ada malaikat namanya Ruman datang. Malaikat Ruman itu bilang sama orang itu, siapkan catatan-catatanmu itu. Tuliskan. Apa dia bilang? Saya nggak punya kertas, saya nggak punya tinta. Apa yang saya tulis? Jadikan kain kafanmu sebagai kertas dan jadikan lidahmu sebagai tinta. Lidahmu sebagai tinta. Nah, setelah selesai baru turun masuk ke dalamnya malaikat Munkar Nakir. Kalau orang-orang kafir yang didatangi, malaikat Munkar dan Nakir itu wajahnya menakutkan. Dulu waktu Umar bin Khattab masuk ke dalam kubur, dikuburkan, datang malaikat Munkar Nakir, Umar kaget, makhluk apa ini? Setelah tahu itu malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Munkar Nakir diomelin oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngomelin malaikat Munkar dan Nakir. Apa dia bilang? Saya aja sahabat Nabi kaget ngelihat engkau. Bagaimana dengan orang-orang lain? Akhirnya Umar bilang kepada malaikat Munkar dan Nakir, kalau kau ingin cabut nyawanya orang-orang beriman, jangan tampakkan wajah seperti ini. Akhirnya malaikat Munkar dan Nakir kalau mencabut ruhnya orang beriman, enggak menampakkan dengan wajah menyeramkan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, Umar sudah meninggal aja masih memberikan manfaat. Kalau bukan karena Umar, Bapak nanti kalau meninggal dikuburkan, maka malaikat Munkar Nakir wajahnya menyeramkan. Belum ditanya udah pingsan. Itu kan repot tuh. Akhirnya orang-orang beriman itu akan didatangi malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang ramah. Pertanyaannya Pak, dicatat nih Pak, diapalin nih pertanyaannya nih. Ada tipsnya, saya kasih tahu dari sekarang. Pas sampai kuburan lupa. Apa? Yang ditanya Tuhan kita. Satu, catat tuh. Kedua, agama kita. Nabi kita siapa? Kita tahu jawabannya. Di dunia, tahu Pak ya? Apalagi? Pedoman hidup, jalan hidup, perilaku sehari-hari dengan bahasa yang digunakan ahli kubur. Kalau di orang Jawa, pakai bahasa Jawa Munkar Nakir. Kalau di orang Bugis, pakai bahasa Bugis. Kalau Bapak pakai bahasa bahasa Inggris, Munkar Nakir pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris, Pak. Dengan bahasa ahli kubur. Berarti malaikat Munkar Nakir ngerti semua bahasa. Nah, Bapak contoh malaikat Munkar Nakir bisa semua bahasa. Kita juga harus bisa banyak bahasa. Contoh dari malaikat Munkar Nakir. Nah, sekarang kita lihat. Siapa yang diinterogasi, yang ditanya? Semua makhluk kecuali. Siapa yang tidak ditanya? Nabi. Nggak mungkin lah Nabi ditanya siapa Tuhanmu. Kira-kira masuk akal nggak Pak? Orang guru besar ditanya berapa rukun Islam? Dia profesor Pak, dalam bidang studi Islam. Ditanya, berapa rukun Islam? Kira-kira pertanyaannya salah nggak Pak? Salah pertanyaannya. Masa orang begitu tanyanya berapa rukun Islam? Tawaf haji itu, tawaf mengitari Ka'bah berapa kali? Pertanyaan itu ditanya kepada doktor dalam bidang hukum Islam. Lucu nggak Pak? Lucu. Sama, kalau Nabi ditanya siapa atau apa agamamu, siapa Tuhanmu, konyol nggak tuh? Konyol. Maka Nabi nggak ditanya. Yang kedua, siddiqun. Siddiqun itu orang-orang yang imannya kuat banget, siddiq. Yang ketiga, syuhada, orang yang mati syahid. Mati syahid dalam peperangan.
Yang dimaksud sini mati syahid dalam peperangan. Karena ada yang mati syahid bukan karena peperangan. Misalnya apa? Lagi enak-enak jalan, tiba-tiba gempa, ada gedung di sampingnya, jatuh roboh, ketiban dia, mati. Mati syahid itu, Pak. Tetapi mati syahidnya, dia dapat pahala orang mati syahid, tapi tidak seperti mati syahid dalam peperangan. Atau ibu hamil, melahirkan, meninggal, maka mati dalam keadaan syahid. Atau orang yang melakukan perjalanan laut, tenggelam, mati dalam keadaan syahid. Atau orang yang terbakar, itu mati dalam keadaan syahid tuh. Tetapi yang dimaksud di sini syuhada adalah mati dalam peperangan. Itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketiga, orang yang masih hidupnya istiqomah baca surat Tabarok. Istiqomah, nggak pernah putus. Kalau putus-putus nggak istiqomah. Malam Selasa dia baca Tabarok, malam Rabunya kagak. Malam Kamis baca, Jumat baca, malam Sabtu kagak. Itu nggak istiqomah namanya, Pak. Itu putus-putus tuh. Yang dimaksud istiqomah tuh nggak putus-putus tuh. Dia baca sampai puluhan tahun nggak pernah putus, baca Tabarok. Maka ketika dia meninggal, Munkar Nakir nggak mau tanya dia. Makanya sekarang kalau kita udah tahu, Pak, udah tahu ini, udah tetapin siap malam habis sholat Isya baca surat Tabarok Al-Mulk. Dari sekarang sampai kematian kita, jangan sampai tinggal. Kalau ternyata habis Isya ada kegiatan, ya nanti pas sebelum tidur kita baca surat Tabarok. Berapa ayat sih Tabarok itu? Berapa ayat? 30 ayat kan? Yang kedua, surat Tabarok ini mana tadi itu? Ya, surat Tabarok ini Nabi pernah mengatakan, ini hadisnya nih. Kata Nabi, inna suratan fil Quran salasina ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Nabi, di dalam Quran ada satu surat. Yang surat itu berisi 30 ayat, salasina ayat. Syafaat, dia bisa memberikan syafaat. Kepada siapa? Li sahibiha, kepada yang baca surat Tabarok. Hatta ghufira lahu, sampai orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa surat itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarok. Bahkan ada satu cerita menarik, Pak. Nabi pernah cerita, ada seorang itu biasa membaca surat Tabarok tuh, biasa. Setelah itu dia meninggal. Pada saat ketika meninggal, Munkar Nakir kan siap nanyain dia. Surat Tabarok itu, Pak, langsung mencegah Munkar Nakir mau bertanya sama dia. Malaikat Munkar Nakir bilang, ini cerita Nabi nih, bukan cerita saya. Malaikat Munkar Nakir bilang, saya ini kan melaksanakan tugas saya dari Allah. Kalau kau halang-halangi, kau ingin supaya dia tidak ditanya, minta sama Allah. Kata malaikat Munkar Nakir. Ini surat Tabarok nih yang ada dalam diri orang itu. Karena udah dibaca terus, ada dalam mulutnya. Dia bilang sama Allah, dia ngadu sama Allah, ya Allah, saya tidak mau kalau seandainya orang ini ditanya oleh Munkar dan Nakir. Apa kata Allah? Saya lihat engkau ini seperti orang yang marah. Saya marah dan kecewa katanya. Jadi surat itu berani komplain sama Allah, Pak. Lalu apa maumu? Saya mau jangan sampai dia ditanya seperti itu. Apa kata Allah? Terserah kamu saja, kau bisa memberikan syafaat. Akhirnya orang yang ada di dalam kubur yang suka baca surat Tabarok itu diberikan syafaat oleh surat Tabarok. Akhirnya malaikat Munkar nggak nanya. Makanya kemudian turun tuh yang membaca surat Tabarok setiap malam rutin istiqomah tidak putus-putus, insya Allah malaikat Munkar Nakir nggak akan tanya. Berarti lulus tanpa pertanyaan. Ada nggak orang lulus tanpa tes? Ada nggak, Pak? Ada loh. Ada kan? Misalnya mau masuk perguruan tinggi tanpa tes langsung jadi mahasiswa. Ada nggak, Pak?
Apa namanya mahasiswa apa itu? Apa itu namanya? Hah? Jalur undangan. Nggak pakai tes. Dia langsung lulus, Pak. Saya pegawai negeri, Pak. Nggak pakai tes ya, Pak. Langsung dapat NIP, Pak. Nomor induk pegawai. Tapi sebelum nggak pakai tes, saya sudah digodok benar itu selama 6 bulan. Apa digodoknya? 6 bulan nggak keluar dari asrama, dilatih bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi bahasa Arab dilatih, bahasa Inggris, tujuannya adalah nanti jadi dosen, setelah selesai pelatihan semua harus berangkat ke luar negeri untuk kuliah. Harus semua. Jadi mau nggak mau kita harus mencari tempat untuk beasiswa. Belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Akhirnya saya dapat beasiswa ke Australia itu. Karena itu, sebenarnya saya malas juga ke Australia kan. Karena disuruh ngambil kuliah di luar negeri yang barat. Jangan Arab. Kalau orang Arab, Anda ini sudah bisa semua katanya. Santren, sudah bisa semua. Jangan sampai nanti tradisional cara pikirnya. Harus modern. Pergilah kita belajar bahasa Inggris, itu diajar bahasa Inggris, Pak. Bayangkan Bapak 6 bulan bahasa Inggris terus dipelajari. Muntah-muntah gitu. Nah, selesai tes baru dapat beasiswa keluar. Itu tanpa tes. Jadi ada yang memang tanpa, setelah selesai baru dikasih nomor induk pegawai, ditempatkanlah saya di Palu. Ketemulah istri saya di Palu. Jadi yang membuat saya ditempatkan di Palu itu sebenarnya jodohnya saya di sana. Kalau bukan karena jodoh, nggak mungkin tuh keluar SK Palu. Itu yang Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz, Pak. Nah, bisa jadi, Pak. Saya sekali lagi, Bapak ini meninggalnya kita nggak tahu kan di mana. Kalau meninggalnya di sini berarti tanah bahan penciptaan Bapak ya tanah Kemanggisan. Meskipun Bapak orang Jawa, orang Padang dan sebagainya, kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, saya pikir sampai munkar nakir ya. Karena udah jam 5:30 ya, ini udah isyraq nih saya lihat. Yang kedua, insya Allah Raqib Atid, Malik Ridwan, kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Yang penting kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, baca surat Tabarak tiap malam, atau baca surat Alif Lam Mim Sajdah, atau baca surat Al-Ikhlas ketika sakit menuju kematiannya pada saat sakaratul maut. Tentang sakaratul maut nanti kita akan bahas pada pembahasan yang lain, Pak. Jadi nggak langsung sekarang. Kalau langsung sekarang waktunya nggak cukup. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.